Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari 4 saham, membagikan kembali ya, atau mengupdate analisa sebelumnya, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 29 September sampai 3 Oktober 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join, langsung join saja ya. Dan juga jangan lupa menonton analisa terbaru yang sudah saya upload di YouTube Antek Saham. Jadi kalian boleh bergabung ke Telegram Antek Saham di channel. Kalian akan mendapatkan banyak benefit di sini ya, seperti updatean harian, saham menarik, saham scalping, big akumulasi seperti ini, dan yang lainnya. Jika ingin dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Untuk biayanya kalian boleh tanya saya di Telegram atau tanya admin melalui WA, linknya ada di deskripsi ya. Benefit yang kalian dapatkan adalah saham-saham rekomendasi tentunya, seperti menu sore, menu fast trade, menu swing, lalu ada juga saham gorengan, lalu ada grup diskusi ya, kalian bisa diskusi dengan saya di sana, dan juga dengan member yang lainnya, lalu ikut market update, kemudian menjadi prioritas, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Masih ada benefit yang lainnya ya, dan akan kalian dapatkan di grup yang ini. Saya bagikan per topik, ada juga saham potensi, news potensial, ada watchlist gorengan, dan yang lainnya. Jika tertarik, langsung hubungi saja saya di Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika kalian tertarik menjadi berlangganan atau pelanggan di YouTube dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari, kalian boleh langsung berlangganan di YouTube Antek Saham dengan biaya hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, mendapatkan juga saham menarik setiap minggunya berupa video lengkap dengan trading plan seperti video ini khusus pelanggan, kemudian mendapatkan akses ke konten eksklusif, lalu menjadi prioritas berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada kendala, hubungi admin ya melalui deskripsi. Dan jika kalian ingin join ke Antek Saham Premium secara gratis, mumpung masih ada kuotanya, kalian langsung hubungi saja admin, infokan kalau kalian mau join secara gratis, dan nantinya kalian akan join ke grup yang ini, Valburi X Antek Saham. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk saham cuan, salah satu yang belum rally ya dari grup APP, BRPT udah, PTRO udah, Brand belum, TPIA belum, cuan belum. Jadi ketiga saham ini belum rally. Tapi saham cuan ini menurut saya ada potensi akan rally ya. Karena dia di sini sudah mulai bergerak sideways dari area support 1400 dan juga resisten di 1700. Dan polanya hampir mirip seperti PTRO. Nah, di sini ya boleh kalian perhatikan chart dari cuan. Nah, sekarang saya ubah ke PTRO. Polanya yang sama pada saat di bawah ya. Jadi di sini dia sideways dulu, sideways di sini sideways, dan cuan sekarang lagi posisi di pergerakan sideways-nya. Jadi di sini lagi bergerak sideways. Nah, sekarang kita tinggal menunggu cuan bisa break resisten 1720. Jika bisa di breakout, cuan akan rally seperti PTRO, bisa rally 3-50%. Jadi untuk cuan, untuk sekarang masih akan dalam pergerakan sideways. Nah, sekarang ada support di 1530 ya, yang menjadi area support kuatnya. Dan di sini boleh kita lihat hampir mencapai support ini sudah ada pergerakan rejection. Jadi untuk cuan ada potensi dia akan menguji resisten di angka 1675 sampai 1720. Setelah capai area ini ada potensi dia akan turun kembali. Untuk pergerakan rally dia harus bisa, atau saham cuan harus bisa breakout dulu resisten di 1720. Jika bisa di breakout, maka pergerakan naik dari saham cuan bisa jauh, bahkan bisa ke 2000. Oke. Jadi jika ingin melihat pergerakan rally dari saham cuan, tunggu dia break resisten di 1720. Tetapi selama belum break area tersebut, saham cuan akan lebih cenderung bermain atau bergerak sideways di area support 1530 sampai resisten. Ada dua resisten yang di sini, 1675 sampai 1720. Oke. Jadi pergerakannya masih akan sideways dulu untuk sekarang. Secara proxum jika kita cek ya, di sini cenderung akumulasi. Di hari Jumat tanggal 25 ada akum. Satu minggu terakhir juga di sini terlihat SQ jualannya dengan volume yang memang tidak terlalu mendominasi, tapi ada distribusi, small distribusi.
3 minggu terakhir masih sama, ternyata YP ya, YP, SK, dan XL, dan yang lainnya yang akum, sedangkan broker BB ini sangat unik ya. Biasanya jika dia masuk ke satu saham, polanya akan lama, tapi dia rutin akum dan nantinya akan bergerak naik. Dari tanggal 5, coba kita cek, yang akum, BK, AZ, BB, dan yang lainnya, yang jual rata-rata yang dipakai broker retail ya, YP, SL, XG, XC, dan yang lainnya. Lalu yang akum, BK, AZ, BB, MG, dan AK di sini. Jadi secara Broxum masih masuk kategori netral dari tanggal 5, yaitu dari sini ya, dari bawah sini. Jika kita tarik dari tanggal sini ya, mulai dia bergerak satu twist, berarti tanggal 14 Juli, apakah ada distribusi atau akumulasi? Oke, di sini KZ akum, dan sepertinya ini pada saat efektif MSCI ya. Sehingga average-nya juga di atas 1696 pada saat di sini, yang ya di sini. Masuk, ada transaksi besar. Dan ya kita cek broker yang kedua AKYU, average-nya di 1683 ya masih di atas ya, di area atas ini. Lalu XL dan yang lainnya BB 1600 masih bagus ya. Jadi average bandar juga jika kita tarik dari Juli masih di area sini. Jadi untuk cuan menurut saya masih sangat bagus. Ada potensi besar dia akan rally ke area 2000. Jadi kita tunggu saja supaya saham cuan bisa rally, kita tunggu dia break resisten 1700. Jika bisa dia breakout, saham cuan akan rally sama seperti PTRO. Untuk mencari targetnya kita gunakan Fibonacci di sini. Ya mirip ya targetnya. Lebih tepatnya di 1980. Oke. Ini target saham cuan. Tapi untuk sekarang karena belum break ya sama seperti yang tadi, kita tunggu dia break jika ingin entry. Dan untuk sekarang pergerakannya akan lebih cenderung satu twist dulu, bisa naik ke area resisten, setelah itu akan turun lagi ke area support. Jika break dan support 1530, maka cuan akan lanjut bergerak turun ke support selanjutnya di 1400. Jadi pantau dulu area ini pada saham cuan. Lanjut, tapi view saya akan lebih cenderung bergerak naik ya, karena di sini juga ada pola double bottom sebenarnya. Bottom yang pertama di sini, bottom yang kedua di sini, lalu neckline-nya adalah support kita, dan harusnya seperti ini ya. Dia akan seperti ini, break, lalu lanjut bergerak naik. Oke, jadi pantau saja saham cuan di area support ataupun area resisten. Jika ingin entry lebih aman, tunggu dia break resisten 1720. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu TPIA yang paling jelek ya dari grup ABP. Nah, di sini dia mengalami penurunan dan memang sesuai dengan analisa kita, kalau TPIA akan lebih cenderung bergerak turun karena memang trennya dalam pergerakan turun. Dan di sini dia bergerak naik hanya untuk retest saja ke area resisten. Setelah mencapai resisten akan turun kembali ke area demand. Nah, sekarang sudah mendekati area demand, jadi ada potensi saham TPIA akan mulai rebound. Dan di sini ada potensi dia akan masuk dulu ya. Jadi masuk dulu ke area demand, setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali ke area resisten 8075 sampai 8250. Intinya pantau saja area demand di 7300 sampai 7600. Selama belum breakdown area demand, maka TPIA berpotensi bergerak naik kembali ke resisten 8075 sampai 8250. Secara Broxum jika kita cek apakah ada distribusi. Nah, di sini ada distribusi besar dari HP. Sorry. Dari tanggal Juli ya, ini 14 Juli. 14 Juli di mana ya pergerakannya? 14 Juli dari atas ya. Ini 14 Juli di sini awal mula dia mulai bergerak turun, yang dimana ada pola double top ya. Sejak tanggal tersebut juga sudah saya infokan kalau TPIA akan bergerak turun karena ada pola double top di sini. Oke. Jadi untuk TPIA karena di sini masih distribusi ya, jadi masih harusnya bergerak turun. AK, CC dan yang lainnya akum. Yang jual HP, DP dan ZP. Coba kita cek di tanggal 26. Oke, masih sama ya. AK-nya yang akum masih sama. Sedangkan DP dan RX dan yang lainnya yang jualan. HP-nya di sini sudah mulai ya masih jualan ya. DP, ZP dan AP, BK jualan. Dan yang beli AK dan yang lainnya. Oke, secara volume masih big distribusi ya. Kalau kita tarik tadi dari Juli, tapi di sini volume dari AK sudah mulai mendominasi. Tapi secara teknikal kita lihat lagi, kita gabungkan ya atau kita padukan, maka pergerakan dari TPIA masih akan cenderung bergerak turun. Tapi jika semisal minggu depan ada
candle rejection di area demand, maka kalian boleh tes titip sendal ya di area demand dan beli dengan target di resisten yang di sini. Oke. Tapi secara jangka menengah, maka saham TP ya akan cenderung bergerak turun. Oke, apalagi nanti jika dia bisa breakdown demand ya, breakdown 7.300, maka TPI akan lanjut bergerak turun ke sini. Jadi pantau saja area demand 7.300 sampai 7.600. Jika breakdown, TPI akan lanjut bergerak turun. Jika tidak, ya ada potensi dia akan status dulu ya, seperti ini. Seperti ini, bergerak seperti ini. Setelah itu akan breakdown atau bergerak naik seperti ini. Jadi tunggu pergerakan TPI di area demand. Jika dia mulai bergerak sideways seperti ini ya, mulai bergerak sideways seperti ini, maka ada potensi dia akan bergerak naik. Jadi tunggu saja membuat pola sideways atau menunggu ada candle rejection di area demand. Jika ada, cek time frame yang lebih kecil untuk mencari konfirmasi. Jika ada konfirmasi naik, maka TPI akan bergerak naik ke area resisten. Karena banyak yang chat saya ya, bukan dari member premium tapi yang biasa. Kalau kebanyakan mereka nyangkut di TPI di area 9.000 sampai ya 8.800 ya di sini. 8.800 sampai 9.000. Jadi yang punya barang, jika memang ingin diputar lagi, ya sebaiknya di cut loss saja. Atau jika punya banyak dana, ya boleh di average down di area demand ini. Jadi lebih baik wait and see dulu. Untuk sekarang, yang punya barang wait and see, sampai nanti ada konfirmasi di area demand. Jika ada konfirmasi naik di area demand, kalian boleh average down di area ini. Oke, sekarang belum menarik, karena masih dalam pergerakan turun. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu Antam. Antam bergerak turun ya di sini. Dia bergerak sideways dulu di area support 3390 sampai resisten 3660 dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten 3660 bergerak turunnya di sini dan akhirnya breakdown supportnya dan bergerak turun ke support selanjutnya di 3210. Sebenarnya ada satu supportnya di sini yang menjadi support kuat pada saham Antam. Oke, ada dua support di sini yang menahan pergerakan turun dari saham Antam di hari Kamis dan Jumat. Dan di sini sudah mulai ada candle rebound ya, atau candle rejection. Jadi ada potensi aman akan bergerak naik di minggu depan ke area resisten 3. Ini menjadi resistennya karena sudah di breakdown. Area resisten 3390. Setelah mencapai area ini akan turun kembali. Jadi pergerakan pada Antam potensi naik ya jangka pendek ke area resisten 3390. Setelah mencapai area ini ada potensi dia akan bergerak turun. Tapi jika bisa ya langsung break resisten 3390, maka Antam akan valid lagi bergerak naik dan naik ke resisten 3660. Di Antam juga banyak yang nyangkut karena beli di area sini. Sedangkan Antam sudah saya infokan ya sejak di bawah sini kalau Antam menarik karena sedang bergerak sideways. Oke, jadi untuk Antam pantau saja support 3130 sampai 3200. Selama di atas support ini Antam akan bergerak naik. Secara broksum saya cek AK mulai beli lagi ya di hari Jumat. Tanggal 26 di sini AK beli dengan volume yang kecil. Coba kita cek tanggal 25 ya, apakah dia distribusi. Di sini AK distribusi ya. Dan juga yang lainnya. Boleh dilihat yang beli rata-rata dari broker retail. Dan yang jual Antam di tanggal 25, di sini dia turun 8%. Dan yang jual ZP, KZ, BK, dan yang lainnya. Tanggal 26, kita cek. Sini AK, ZP mulai beli ya. Sedangkan tadi XC masuk, di sini sudah mulai jual. Jadi ya memang seperti itu ya. Jika kita ngikut big money ya kita akan cuan ya. Oke. Nah karena di sini Antam atau broker AK beli Antam di tanggal 26 di hari Jumat, maka ada potensi di hari Senin dia akan bergerak naik. Dan selalu saya infokan, jika kalian ingin entry di Antam, pantau broker AK-nya. Jika broker AK beli, ya kemungkinan besar harga akan naik. Tapi jika jual, harga Antam atau harganya akan bergerak turun karena pergerakan broker AK di saham Antam ini cenderung ke scalpingan saja. Oke, bisa saja dia Jumat beli dan Senin depan dia jual, ya bisa seperti itu. Tapi karena sekarang posisi di area support, ya harusnya akan ada pergerakan rebound. Coba kita cek ya tanggal 24 siapa yang jual. Tanggal 24 yang jual masih sama.
AK, BK yang jual ya. Harga bergerak turun. Coba kita cek di tanggal 19, siapa yang beli, karena ada pergerakan rebound. Dan terlihat tanggal 19, ya reboundnya di sini. Atau hijau yang beli yaitu AK. Dan memang kalian perhatikan, broker AK ini cenderung scalping di saham Antam. Jadi jika broker ini masuk, ya kalian boleh beli saham Antam. Tipsnya seperti itu ya. Oke, jadi untuk Antam, view-nya akan seperti ini, akan cenderung bergerak naik ke resisten 3390. Setelah mencapai itu ada potensi dia akan turun ke area supportnya lagi, tapi jika bisa break 3390, Antam akan lanjut ke 3660. Jadi pantau saja area-area yang ada pada chart ini. Lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Posisi Pegas sekarang di area demand ya, dan ada potensi memang dia breakdown support ralanya, tapi tetap kita pantau area support 1655 atau area support ralanya di sini. View saya sampai sekarang pada Pegas masih akan bergerak naik karena masih di atas trend line-nya. Jadi masih ada potensi Pegas akan bergerak naik. Dan di sini trading plan kita masih valid ya. Jadi masih bisa digunakan pada saham Pegas. Jika kita cek secara Broksum, oke, ada distribusi. Oke, sudah dari tanggal 15 September ya. Coba kita cek 26 sampai 19. Oke, broker BB yang distribusi ya, cukup ngeri juga di sini. Dari tanggal 12, oke, ada akum dari AK, BB ya, yang jual, oke, masih bagus ya di sini. Oke, pantau saja ya broker AK-nya. Jika nantinya dia turun di bawah 1700, jika nanti Pegas turun di bawah 1700 dan yang jual broker AK, maka kalian cut loss dulu di Pegas, tetapi jika dia turun di bawah 1700 dan bukan broker AK yang jual, maka boleh di hold sesuai dengan plan. Tapi jika ternyata yang jual broker AK dan breakdown 1700, maka kalian boleh CL lebih cepat menggunakan trading plan ini. Oke. Dan view saya masih akan bergerak naik, alasannya ya karena masih di atas support line ya. Jadi selama di atas support line harusnya akan bergerak naik, tetapi jika breakdown support line, Pegas akan turun ke area stop loss kita atau ke area support di 1655. Jadi pantau satu area support di angka 1700. Jika di breakdown, Pegas akan turun. Tetapi jika tidak, Pegas akan bergerak naik. Untuk sekarang belum ada candle rejection. Jadi kita tetap pantau pergerakan Pegas di area support 1700. Jika di support 1700 ada candle rejection, maka masih ada kemungkinan Pegas akan bergerak naik. Oke, jadi pantau area 1700 untuk Pegas. Jika di breakdown, biarin dulu. Tapi jika tidak dan ada candle rejection, kalian boleh beli saham Pegas. Oke, kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Yang ingin dipandu lebih lanjut dan mendapatkan saham-saham bagus atau saham-saham rekomendasi, kalian boleh join Kontak Saham Premium. Sekian dari saya, terima kasih.